Saat kerajaan Demak belum berdiri, terdapat sebuah daerah yang bernama Bintaro dengan sebutan lain Gelagahwangi. Daerah satu ini adalah daerah Kadipaten yang dulunya berjalan atas kekuasaan kerajaan Majapahit. Sunan Ampel yang merupakan guru dari Raden Patah suatu hari memerintahkan muridnya itu untuk mendatangi daerah tersebut. Bukan sekedar murid, Raden Patah yang adalah anak atau putra dari Prabu Brawijaya, Raja Kerajaan Majapahit, menamai daerah yang ia datangi itu dengan nama Demak. Munculnya Kerajaan Demak berhubungan dengan mundurnya Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15. Raden Patah yang saat itu merasa sebagai pewaris sah dari Majapahit yang dipegang sang ayah memutuskan untuk mendukungi tahta sebagai Bupati Demak. Bersama Wali Songo, Raden Patah kemudian menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan mengumpulkan pengikut untuk melawan para pengikut kerajaan Majapahit. Pada masa jayanya, kerajaan Demak pun berhasil menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat dari perdagangan di masa itu. Raden Patah merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Demak. Dia lahir di Palembang pada tahun 1448 Masehi dengan nama Jinbun. Ayahnya, Raja Majapahit Brawijaya V, mengirimkan ibu Raden Patah, Dwarawati, ke Palembang saat masih hamil untuk diserahkan kepada Adipati Arya Damar. Pada mulanya, Raden Patah diberi mandat oleh Brawijaya V untuk menjadi Adipati Demak. Berkat dukungan masyarakat sekitar, para pemuka agama Islam dan pedagang Muslim Kadipaten Demak semakin maju. Raden Patah juga mendapat sokongan dari sejumlah tokoh Muslim yang tergabung dalam jajaran Dewan Ulama bernama Wali Songo. Raden Patah naik tahta dengan gelar Sultan Fatah, Syekh Alam, Akbar Panembahan, Jimbun Abdul Rahman, Sayyidin Panatagama, Syirullah Khalifatullah Amiril, Mukminin Hajuddin, Kamit Khan Abdul Suryo Alam di Bintoro, Demak. Setelah berkuasa sejak 1475 di Demak, Raden Patah wafat tahun 1518. Tahta Demak dilanjutkan oleh putranya, Adipati Unus. Adipati Unus atau Pati Unus terkenal sebagai panglima perang yang berani. Ia memperoleh julukan Pangeran Sabrang Lor berkat sepak terjangnya ketika menyerbu markas Portugis di Semenanjung Malaka. Pati Unus pernah memimpin bala tentara Demak dalam 2 penyerbuan ke Malaka guna mengusir orang-orang Portugis dari wilayah pusat perdagangan Asia Tenggara itu. Penyerbuan Demak yang kedua dilakukan setelah kegagalan serangan pertama di masa Raden Patah. Ali Romdhoni dalam Sunan Prawoto, Penjaga Visi Politik Maritim Kesultanan Demak Bintara 2021 mencatat, Pati Unus memimpin pasukan Demak untuk menyerang Malaka pada 1512 dan 1521 Masehi. Meski tidak berhasil menyingkirkan Portugis yang telah menguasai Malaka, 2 serangan tersebut sudah cukup menunjukkan kebesaran armada Angkatan Laut Demak di bawah kendali Pati Unus. Pati Unus meninggal dunia secara mendadak tahun 1521 Masehi. Menurut Slamet Muljana dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara 2005, Adipati Unus meninggal dunia karena sakit bengkak paru-paru. Posisi Pati Unus sebagai Raja Demak lalu digantikan oleh adiknya, Pangeran Trenggono. Dalam serat Kanda, diceritakan bahwa Sultan Trenggono memimpin kerajaan Demak dari tahun 1521 sampai 1546. Di bawah kekuasaan Trenggono, Demak melancarkan serangkaian aksi militer ke kota-kota pelabuhan di utara Jawa dan sejumlah wilayah eks-bawahan Majapahit di Jawa bagian timur. Ketika Portugis menjalin kesepakatan dengan kerajaan Pajajaran, Demak merasa terancam. Maka itu, Trenggono mengirim pasukan Demak guna menyerang kerajaan Pajajaran. Tokoh utama dalam penaklukan ke Jawa bagian barat itu ialah salah seorang menantu Trenggono,
Fathahillah. Dalam misinya, Fathahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa dan Banten. Pelabuhan di dua wilayah itu dinilai strategis sebagai pintu masuk kapal dagang dari arah barat ke Jawa. Setelah Demak berhasil menguasai Sunda Kelapa, pada 1527, Alfonso de Albuquerque mengirim 6 kapal perang Portugis di bawah pimpinan Francisco de Sá ke Sunda Kelapa. Pertempuran sengit di Sunda Kelapa terjadi pada sekitar Juni 1527 dengan pasukan Demak sebagai pemenang. Trenggono yang bergelar Sultan Shah Alam Akbar III meninggal dunia pada 1546. Kematian Sultan Trenggono terjadi saat ia memimpin penyerbuan pasukan Demak ke Pasuruan. Selepas sang Sultan mangkat, tahta Demak dipegang oleh putra sulung Trenggono, yakni Prawoto. Di bawah kekuasaan Sunan Prawoto, pusat kerajaan Demak dipindahkan dari Bintara ke Pati. Ibu kota Demak kala itu diduga berada di perbukitan desa Prawoto, wilayah yang kini menjadi bagian dari Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di masa pemerintahan Sunan Prawoto ini, puncak pergolakan di internal kerajaan Demak terjadi akibat perebutan kekuasaan. Huru-hara di internal Demak ini membuat era pemerintahan Sunan Prawoto tidak berlangsung lama. Prawoto hanya sempat menduduki tahta Demak selama 1546 sampai 1549. Cusnul Hayati DKK melalui buku peranan Ratu Kalinyamat di Jepara pada abad ke-16 dalam kurung 2000 menerangkan, Prawoto dibunuh oleh prajurit asal Jipang Panolan bernama Rangkut. Pembunuh Prawoto beserta permaisurinya itu merupakan orang suruhan Adipati Jipang Panolang, Arya Penangsa. Arya Penangsang menduduki tahta Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat, penguasa Jepara yang dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini menyebabkan tidak senangnya pada Adipati Demak, salah satunya Hadi Wijaya dari Pajang. Hal ini menyebabkan dipindahnya pusat kekuasaan Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Meski begitu, Arya Penangsang berkuasa sampai dengan tahun 1554 ketika Hadi Wijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan anaknya Sutawijaya memberontak melawan Demak. Arya Penangsang tewas dan Hadi Wijaya menduduki tahta dengan memindahkan kekuasaan ke Pajang, menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Di bawah masa pemerintahannya, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wilayahnya semakin luas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Seperti wilayah Sunda Kelapa dikuasai setelah berhasil mengusir Portugis pada tahun 1527. Menguasai Tuban pada tahun yang sama. Menguasai Madiun pada tahun 1529. Surabaya serta Pasuruan berhasil dikuasai pada tahun 1545 dan Belambangan. Sultan Trenggono wafat saat melakukan penyerangan ke Pasuruan pada tahun 1546. Sepeninggalannya, terjadi perselisihan mengenai penelusuran tahta Kerajaan Demak. Sementara, situasi ibu kota Demak mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisi tersebut menjadi awal keruntuhan Kerajaan Demak hingga akhirnya jatuh ke tangan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang. Setelah pembunuhan Prawoto, tahta Demak jatuh ke tangan Arya Penangsangan yang mendapatkan dukungan dari Sunan Kudus. Namun, jalan hidup Penangsangan seolah peralihan dari satu tragedi ke tragedi lain. Konflik Penangsangan dan Prawoto berakar pada perebutan tahta Demak selepas Pati Unus wafat. Mayoritas penelitian sejarah Demak meyakini Pati Unus tidak memiliki keturunan.
Kematiannya pada usia muda membuat tahta Demak menjadi rebutan dua adiknya. Setelah ia wafat, dua adik Pati Unus, yakni Pangeran Sekar dan Pangeran Trenggono, merasa sama-sama berhak atas kekuasaan tertinggal di Demak Bintoro. Pangeran Sekar berusaha lebih tua dari Trenggana, tetapi dia lahir dari istri ketiga Raden Patah yang merupakan putri Adipati Jipang. Sebaliknya, Trenggana yang lebih muda adalah anak Raden Patah dari istri pertama, yakni Putri Sunan Ampel. Suyuthi Pulungan dalam Sejarah Peradaban Islam di Indonesia 2022 mencatat perebutan tahta itu berujung pada tragedi. Pangeran Prawoto putra Trenggana membunuh sang paman, Pangeran Sekar. Pembunuhan itu konon berlangsung di tepian sungai sehingga sang korban memiliki nama Anumerta Pangeran Sekar Seda ing Lepen. Saat Pangeran Sekar terbunuh, putranya yakni Arya Penangsangan masih berusia muda. Namun, dia segera tumbuh menjadi pribadi berwatak keras. Ketika Penangsangan menjadi Adipati Jipang Panolan, kini masuk Blora Timur dan Trenggono tutup usia. Perebutan tahta tidak terhindarkan. Penangsangan merasa berhak atas tahta Demak. Maka itu, ia mendalangi kudeta untuk melengsarkan Sunan Prawoto. Sekalipun berhasil menjadi Raja Demak kelima, Arya Penangsangan pun tidak lama berkuasa. Tindakan pengikut Penangsangan yang menghabisi Sunan Prawoto dan Adipati Jepara, Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat, memicu pembangunkan di internal Demak. Dalam situasi itu, penantang terkuat Penangsangan adalah Adipati Pajang Hadiwijaya Jakatingkir, salah seorang menantu Sultan Trenggono. Dalam konflik ini, Hadiwijaya mengandalkan pasukan di bawah kendali Ki Ageng Pemanahan, Juru Martani, serta Penjawi guna menghukum Penangsangan. Tiga nama terakhir penyiapan Danang Sutawijaya sebagai lawan tanding Penangsangan. Maka terjadilah duel legendaris antara Sutawijaya melawan Penangsangan. Dalam perkelahian satu lawan satu itu, Penangsangan tewas oleh musuhnya yang jauh lebih muda. Buku awal Kebangkitan Mataram, masa pemerintah Senopi 1985, terjemahkan karya Haji de Graaf memuat catatan bahwa lokasi duel Penangsangan vs Sutawijaya berada di Sungai Sore, tepian Bengawan Solo. Dalam peranan Ratu Kalinyamat di Jepara pada abad 16 2000. Kusnul Hayati DKK menulis ada perbedaan data dari sejumlah sumber mengenai tahun kematian Penangsangan. Setidaknya ada 3 versi, yakni tahun 1480 Saka atau 1558 Masehi, tahun 1556 Masehi, dan tahun 1554 Masehi. Terlepas dari perbedaan itu, yang jelas kematian Penangsangan menandai tutup bukunya Kerajaan Demak. Selepas kematian Penangsangan, Hadiwijaya mendirikan Kerajaan Pajang. Namun Kesultanan Pajang tidak berusia panjang pula. Pajang akhirnya tumbang seiring dengan tumbuhnya dinasti baru yang didirikan oleh Dana Sutawijaya, yakni Mataram Islam. 1. Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 wali yang terkenal dalam sejarah Islam. Makam Sunan Kalijaga sendiri merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak. Makam ini terletak di Kadilangu, Kabupaten Demak. Menurut sejarah, Kadilangu merupakan wilayah yang diberikan oleh Kerajaan Demak kepada Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Makam Sunan Kalijaga hingga kini dapat dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah. Masjid Agung Demak yang dibangun saat Raden Patah berkuasa di Demak. Masjid ini menjadi tempat agama Islam diajarkan dan menjadi tempat Wali Songo berkumpul untuk menyebarkan agama Islam. Merujuk buku berjudul Kota Demak sebagai Bandar Dagang di Jalur Sutra Kemdikbud. Masjid Agung Demak merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak bercorak masa Islam. Masjid ini memiliki arsitektur yang khas dan hingga kini dapat dikunjungi oleh masyarakat. Lawang Beledak merupakan sebuah pintu dengan ukiran yang merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak bercorak Islam. Pintu ini memiliki ukiran yang menyerupai ular naga yang kemudian diikat di bawah pohon gedrik.
Penampakan lawan geledek itu diyakini merupakan lukisan yang dibuat atas perintah dari Sultan Demak. Ada 3 relief yang terdapat pada pintu tersebut, yaitu relief mahkota, relief naga, dan relief lung atau stilasi. Seperti namanya, situs kolam wudhu merupakan sebuah kolam yang dipakai untuk berwudu para wali songo pada masanya. Dikatakan dalam sejarah, situs ini pernah dijadikan sebagai tempat senyembara untuk menentukan Sultan keempat Kerajaan Demak Bintoro. Saat ini, situs kolam wudhu sudah tidak digunakan dan menjadi salah satu tempat wisata di Kabupaten Demak. Berikut inilah lambang Kerajaan Demak.